Kali ini saya akan bercerita tentang Liao Zhao tanpa menampakkan muka saya. Oke, lanjut ke ceritanya. Seorang petugas diutus oleh gubernur Hunan mengantar 6.000 uang perak ke ibu kota. Di tengah jalan ia dihadang oleh badai dan hujan lebat, sehingga terpaksa bermalam di sebuah kuil tua. Kendati demikian, pagi harinya ia mendapati bahwa uang tersebut telah lenyap. Dengan ketakutan, ia beserta anak buahnya kembali ke kantor gubernur di Changsha dan melaporkan apa yang terjadi. Pada mulanya gubernur tidak percaya dan berniat menjatuhkan hukuman berat padanya. Namun seluruh anak buahnya lalu membenarkan hal tersebut. Petugas itu lalu meminta izin mencari uang perak yang hilang. Sang petugas kembali ke kuil tua dan berjumpa dengan seorang lanjut usia yang penampilannya nampak luar biasa. Kakek itu kelihatannya sanggup membaca pikiran orang lain dan mengatakan bahwa sang petugas pergi ke sana untuk mencari uang yang hilang. Sang petugas dengan sedih mengisahkan apa yang terjadi. Kakek itu kemudian memanggil Tandu beserta para pengusungnya dan memerintahkan agar sang petugas beserta seluruh anak buahnya mengikuti kemana ia pergi. Mengikuti kakek tersebut selama 5 hari. Setelah melewati barisan pegunungan, tibalah mereka di sebuah kota besar. Kakek itu membawa mereka ke pintu gerbang menghadap barat dan memerintahkan sang petugas serta anak buahnya agar mengetuk pintu tersebut. Seseorang berpakaian zaman dinasti Han membukakan pintu, dan setelah petugas itu memberitahukan asal-usul beserta tujuan kedatangannya, ia berjanji akan membantu sang petugas dalam beberapa hari ke depan. Petugas beserta rombongan disediakan tempat kediaman pada sebuah gedung dan mereka memperoleh makanan serta minuman setiap harinya. Suatu kali sang petugas berjalan-jalan di gedung tersebut dan menjumpai taman yang indah. Ia melanjutkan perjalanannya dan tiba di sebuah bangunan tempat di mana tergantung beberapa kulit manusia lengkap dengan mata, hidung, telinga, beserta jantungnya. Sang petugas merasa ketakutan dan segera berlari kembali ke kamarnya. Ia berpikir melarikan diri, namun merasa bahwa hal tersebut tiada gunanya. Keesokan harinya, orang yang berjanji membantu sang petugas muncul dan menyatakan bahwa inilah waktunya menghadap raja. Raja itu mengenakan hiasan dari mutiara dan duduk di singgasananya yang menghadap selatan. Raja mengatakan bahwa di istananya harta kekayaan yang berlimpah dan jumlah uang yang dibawa oleh sang petugas tidak ada artinya jika dibandingkan kekayaan di tempat tersebut. Namun ia tidak keberatan menerima sedikit persembahan dari gubernur. Mendengar hal itu, sang petugas menangis dan mengatakan bahwa ia akan dihukum bila tidak berhasil membawa uangnya kembali. Selain itu, gubernur pasti tidak akan mempercayai cerita tidak masuk akal tersebut. Raja mengatakan bahwa ia tidak perlu takut dan memberikan sebuah bungkusan berisi surat yang nampak tebal. Ia berpesan agar bila gubernur tetap menjatuhkan hukuman, berikan saja surat itu padanya. Segala sesuatu akan beres. Setelah itu, raja memerintahkan pengawalnya mengantar mereka pulang. Rombongan petugas melalui jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya, dan di akhir barisan pegunungan para pengikut raja meninggalkan mereka. Tidak berapa lama mereka tiba kembali di Changsha. Mendengar penuturan sang petugas, gubernur menjadi sangat marah dan memerintahkan agar ia ditangkap. Saat itu gubernur meraih bungkusan surat di saku sang petugas, dan setelah membaca, wajah gubernur menjadi pucat serta sangat ketakutan. Selain surat, di dalamnya terdapat potongan rambut. Surat itu kurang lebih berbunyi sebagai berikut. Selama memangku jabatanmu, engkau telah berlaku curang dan jahat. Uang yang hilang itu adalah hasil kecuranganmu dan kini aman bersama kami. Petugas yang engkau utus itu tidak bersalah dan janganlah menghukumnya.
lama sebelumnya kami telah mengirimkan peringatan bagimu, yakni dengan mengambil rambut istrimu. Apabila engkau kini masih mengabaikan peringatan kami, maka tidak lama lagi engkau akan mengalami kemalangan akibat kejahatanmu. Sebagai bukti bersama surat ini kami mengirimkan kembali rambut istrimu. Gubernur memerintahkan agar petugas itu dibebaskan. Tidak lama kemudian gubernur jatuh sakit dan meninggal. Agar jelas kita akan melakukan kilas balik lama sebelumnya, terjadilah peristiwa aneh yang menimpa istri gubernur. Saat bangun tidur ia mendapati bahwa rambutnya telah lenyap secara keseluruhan dan kepalanya menjadi botak seolah-olah telah dicukur. Namun tidak terdapat tanda-tanda bahwa seseorang telah memasuki kamar mereka. Peristiwa itu tetap menjadi misteri hingga terjadinya hal-hal aneh di atas. Beberapa waktu setelah meninggalnya gubernur, orang-orang yang merasa penasaran mencoba menelusuri lokasi sebagaimana dituturkan sang petugas. Namun mereka hanya menjumpai kawasan pegunungan tidak berpenghuni yang sunyi dan terpencil. Berdasarkan kisah ini, tidak semua makhluk halus berniat jahat pada manusia. Beberapa di antara mereka ingin menegakkan keadilan. Barangkali pesan moral yang dibawakan adalah kita hendaknya menjalankan tugas kita dengan penuh kejujuran beserta keadilan. Dan itu aja ceritanya, terima kasih.